Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah ya. Kita ini sebagai hamba Allah ini punya dua tanggung jawab. Dua tanggung jawab. Tanggung jawab pertama yaitu kita ibadah. Melaksanakan kita sebagai kehambaan, sebagai hamba pada Allah. Itu kita melaksanakan daripada setiap hukum-hukum Allah, perintah Allah, sholat kan, puasa, zakat, haji, itu kewajiban. Satu lagi yaitu menghidupkan agama dalam diri kita dan saudara kita. Ini tugas Pak. Jangan sampai ini kita tinggalkan Pak. Kalau kita hanya Pak sebatas mengamalkan agama, tidak ada usaha untuk menghidupkan agama dalam diri kita dan orang lain. Sama seperti kita ini Pak punya uang 200 juta, kita beli ke pasar barang-barang, kita buka toko di rumah kita, lalu setiap hari kita ambil Pak, kita pakai itu berasnya, kita pakai buat makan, kemudian telur kita beli bakal goreng, kemudian beras kan segala macam Pak, minyak, lama-lama habis nggak Pak? Habis. Tapi kalau Bapak sama Bapak dipromosikan ya, ada yang membeli, maka akan hari-hari akan ada peningkatan. Modal Bapak bertambah lagi. Begitu Pak, ini agama juga perlu diusahakan Pak. Hadirin, yang namanya benda yang tadinya nilainya nggak ada Pak, diusahakan, dipikirkan jadi bernilai Pak. Jadi bernilai Pak. Masya Allah. Air dipikirkan ya jadi bernilai, jadi maha aqua kan. Kemudian dari satu benih ya, dipikirkan Pak, benih ini dari satu benih ini ya, ditanam ya, satu benih kita pelihara Pak, dipupuk, disirami, maka menjadi pohon besar. Jadi pohon besar itu lagi berbuah lagi, enggak? Jadi lagi Pak, ditanam lagi terus sampai saat dari satu buah Pak, dari bibit itu bisa menghasilkan beribu-ribu buah, bahkan beribu-ribu pohon Pak, dari satu benih. Begitu Pak kalau usaha dibuat Pak. Nah, usaha dibuat seperti itu agama yang diri kita Pak akan meningkat terus kadarnya, kekuatannya, ya, pertolongan Allah ini datang pada kita Pak. Nah, anehnya Pak, sekarang yang dipikirkan masalah benda-benda Pak, dipikirkan benda-benda, dipikirkan dari mulai tanah, air, udara, dipikirkan Pak. Tapi sayang diri manusia nggak dipikirkan Pak, nggak diolah, nggak diusahakan. Maka hari-hari Pak semakin menurun kadarnya, ya kualitasnya makin menurun Pak, Masya Allah. Bapak tahu nggak Pak dulu nih, Jakarta tahun 50, 60 Pak, ini rawa, hutan Pak. Saya tahu dulu lahir tahun 53 Pak. Dulu Jakarta nih kayak lapangan ya Pak, Monas semuanya seperti HI itu sampai ke Kebayoran Pak, itu cuman enggak banyak kan rawa-rawa aja Pak. Tapi sekarang gimana Pak? Karena dunia ini Pak selalu berubah, dunia selalu berubah, tapi agama tetap dia stabil ya. Maka kalau agama lihat ke belakang Pak, siapa ke belakang? Para sahabat yang sudah sukses amalkan agama, yang sudah mendapatkan pertolongan Allah, yang sudah cair, maka pertolongannya datang cash Pak. Siap doa dikabulkan, Pak. Karena sudah amalnya sempurna, yakinnya sempurna, keyakinan sempurna, maka dengan 2 rakaat sholat cash Pak, Allah akan tolong daripada permasalahannya. Wastainu bisobi washolat, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Karena diusahakan Pak, agama mereka, keyakinan mereka diusahakan, amalnya mereka diusahakan. Itu yang tadi seperti tadi Pak, dari satu benih bibit itu ditanam, dipupuk, disirami, maka menjadi besar, menjadikan lagi manfaat, jadi buah lagi, buah itu lagi ditanam lagi, terus sampai dari satu pohon menjadi beribu-ribu pohon Pak. Begitu iman kita juga Pak. Makanya iman sahabat Nabi Pak Abu Siddiq nggak bisa menangi umat Rasulullah sampai sekarang Pak. Amalnya ke iman yang nggak bisa menangi Pak.
Karena ke dia semua Pak, pahala kita Pak. Pahala sholat kita ke buku catatan Abu Siddiq. Puasa kita, zakat kita, semuanya ke amalan Abu Bakar As-Siddiq. Karena dialah orang pertama yang menghibur agama dalam kehidupannya orang lain. Ya enggak? Dari Abu Siddiq sampai ke kita Pak. Ke dia semua Pak. Ke catatan buku amalnya Abu Bakar As-Siddiq Pak. Masya Allah. Ini. Nah sekarang Pak masih terbuka. Usaha agama ini masih terbuka luas. Enggak? Masih terbuka luas bagi siapa yang mau Pak. Masih kesempatan. Enggak pakai pendaftaran Pak. Langsung aja Pak. Daftar aja langsung. Ini Pak. Jadi kalau kita ibadah aja Pak. Kita akan mudah kena pengaruh suasana. Akan pengaruh kepada lingkungan. Akan pengaruh kepada suasana-suasana yang tidak menungkung hari ini Pak. Kepada kebaikan Masya Allah. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu sahabat orang peminum, pemakan bangke, ya, menyembah berhala, orang-orang yang ahli maksiat Pak, hobi maksiat Pak. Tapi mereka usahakan atas diri mereka. Maka perjuangkan iman mereka. Enggak, maka Allah telah angkat derajatnya. Allah telah muliakan setinggi-tingginya Pak. Ini Pak. Karena Pak di Malaysia itu sudah ada dua sifat Pak, sifat mulia dan sifat hina. Sifat rendah ada Pak. Mana yang merusakan hadirin? Kalau sifat mulia yang nggak diusahakan ya sifat hinanya, sifat jahilnya yang ada Pak. Hadirin, memang Pak sifat manusia aslinya jahil Pak, jahil, lemah, ya, bodoh, itu sifat manusia Pak. Tapi kalau kita usahakan, kita belajar bagaimana kita mau belajar sifat-sifat yang mulia, sifat tercela menjadi sifat terpuji. Itu kalau diusahakan Pak, akan datang sifat terpuji, akan mengalahkan sifat yang sifat yang tadinya sifat yang paling kotor menjadi sifat yang bersih, sifat yang mulia hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak, ini telah menciptakan suatu apa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala ini inginkan bagaimana manusia ini mendapatkan kemuliaan. Jadi Pak, kita harus punya suatu cita-cita ya. Kita harus punya suatu ajam ya, suatu himah yang besar Pak. Kita Pak, jangan himah kita yang kecil Pak. Cita kita yang kecil Pak, yang besar. Yang sangat besar Pak, apa himah kita Pak? Yaitu bagaimana kita mendapat kemuliaan di sisi Allah. Mendapat derajat bersama Allah. Itu Pak yang kita inginkan. Ini. Kalau derajat kalau kita pengen derajat Pak di sisi manusia Pak, itu kita akan ada saatnya kita akan hilang dari diri kita. Kita menjadi menteri, pejabat, pensiun pejabat jadi rakyat lagi. Jadi bupati pensiun jadi rakyat lagi. Jenderal pensiun jadi rakyat lagi. Tapi kalau bersama mulia Pak dengan dekat Allah mulia terus Pak. Di dunia sampai ke akhirat mulia terus. Ini Pak. Jadi kalau ingin kehormatan kita bersama Allah. Ingin kemuliaan bersama Allah. Ya ini Pak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ada 4 sifat Pak ya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari mata Allah nih, ini 4 sifat ada pada diri hamba ini Pak. Maka dia akan mendapatkan insan kamil. Dia akan mendapat predikat insan kamil. Apa Bang sifatnya? Pertama sifat hewaniah. Hewan. Kedua sifat daripada malaikat. Ketiga sifat rasul. Keempat sifat Allah. 4 ini Pak harus ada pada diri seorang hamba. Baru dia akan mendapatkan kemuliaan. Akan mendapatkan suatu derajat yang tinggi di sisi Allah ya. Pertama, manusia enggak lepas sifat hewaniah. Apa sifat hewaniah? Yang perlu makan, perlu tidur,
rumah, itu sifat sama dengan binatang, Pak. Nah, maka kalau misalnya misalkan hanya makan, tidur, kawin, nggak beda dengan binatang, Pak. Maka dengan manusia dia punya sifat itu, kalau hanya itu Pak yang dia yang namanya sampai situ dia putus hanya sifat hewaniah, maka derajat lebih rendah daripada binatang, Pak. Nah, satu lagi Pak, naik lagi ke derajat sifat malaikat. Baru nih dia akan mulia, Pak. Sifat malaikat apa? Yang senata taat, samina wa ta'na. Tidak pernah menentang sama Allah. Tidak pernah mau dia melanggar hak Allah, Pak. Dia taat perintah Allah. Maka naik ke sifat malaikat. Dari sifat hewan menjadi sifat malaikat, Pak. Yang senata samina wa ta'na. Tunduk perintah Allah. Bahkan nikmat bersama Allah, Pak, perintahnya. Ini sifat malaikat, Pak. Ya, senantiasa sujud dalam taat pada Allah, nikmat. Dia mentaatkan kehendak Allah, nikmat, Pak. Ini sifat malaikat, Pak. Yang nggak pernah sikapun dia menentang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin, wajar kalau malaikat itu taat. Nggak wajar kalau misalnya taat, karena dia nggak punya rasa, nggak punya ada rasa sebagai manusia, nggak ada rasa lapar, birahinya nggak ada meningkat, nggak ada keinginan pengen kaya. Dia cuma dikasih sifat taat, ya wajar, Pak. Tapi manusia yang taat pada Allah melebihi malaikat, Pak. Ya, dia punya nafsu, dia punya syahwatnya tinggi, tapi dia bisa menekan segala daripada kehendak nafsunya. Maka hadirin, semakin dia banyak mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kehendak nafsunya, semakin rendah di mata Allah dan semakin hina di mata Allah, Pak. Kalau mengikuti kemauan-kemauan atas dirinya, mengikuti kehendak nafsunya, Pak, ini. Maka yang nama jihad itu apa? Melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, tentang hawa nafsu, lawan, Pak. Baru dia akan tinggi derajatnya. Baru akan tinggi daripada rohaninya. Baru dia akan mendapatkan kemuliaan di mata Allah. Kalau sudah menekan segala hawa nafsunya yang dia harus tekan dia. Maka ada suatu cerita, Pak, seorang tabib, dia bukan orang Islam. Tapi manjur hadirin. Orang yang buta bisa melek, yang sakit korek, yang sakit buta matanya bisa melek lagi, dia bisa. Padahal bukan orang Islam. Maka ditanya sama orang Islam, wah Syekh, kamu ini bukan Islam, tapi kenapa kamu kok bisa begitu ampuhnya? Kamu bisa ngobati orang, bisa sembuh. Apa resepnya? Kata orang Islam, iya, ketahuilah aku ini, kalau aku ingin sesuatu yang aku inginkan, aku ngelakukan. Tapi kalau aku kalau aku tidak ingin sesuatu itu, baru aku lakukan. Jadi aku tentang apa keinginanku. Itulah yang aku mendapatkan kelebihan yang Allah berikan dari Tuhanmu itu. Dia juga Pak minta, kalau minta ini kepada Allah, Pak, pada Allah. Nah, maka si orang Islam ini mengatakan, bagaimana kok saya ngajak kamu Islam? Oh, nggak mau. Kan kamu mengatakan kamu harus ikut apa yang kamu harus cegah, apa yang kamu tidak inginkan. Kamu tadi nggak mau, harus mau. Begitu. Maka akhirnya Pak dia sadar, oh iya, berakhirnya masuk Islam, Pak. Begitu. Jadi semua keinginan-keinginan kita, Pak, kita harus tentang. Apa keinginan Allah, itulah yang harus. Nah, kalau keinginan Allah ini sudah kita tentang, Pak, sudah kita gencet, sehingga Pak, kita ini nikmat bersama Allah. Nikmat bersama Allah, maka itulah Pak yang dikatakan nafsu mutmainnah. Nafsu yang Allah ridhoin. Nah ini Pak, kalau kita sudah bisa menekan nafsu kita, sehingga ibadah nikmat, bangun malam nikmat, tahajud nikmat, dakwah nikmat, enggak zikir nikmat. Ini Pak, inilah yang sudah mendapatkan predikat, yaitu sebagai hamba Allah yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Kemudian satu tingkat lagi. Tadi dia harus punya sifat malaikat yang senantiasa dia taat. Lalu naik lagi ke peringkat yang ketiga. Dia harus punya sifat-sifat yang Allah miliki. Sifat kasih sayang,
sifat maaf, sifat yang mana dia pemurah, penyantun, lembut, alatif, aghafur, pemaaf. Harus ada, Pak. Nah, bila mana sifat itu ada pada diri insan, cukuplah kamu nih mendapatkan jaminan surga, Pak. Sifat Allah satu aja ada pada diri hamba ini, cukup kamu dapat surga. Pak. Bagaimana sifat-sifat itu, Pak? Sifat yang mulia itu bukan milik kita, milik Allah. Ya, Pak. Sifat itu bukan milik kita, milik Allah, Pak. Ya. Kalau kita dipuji orang nih, kamu orang dermawan, kamu orang santun, istighfar, Pak. Ini punya bukan milik kita, ini bukan milik kita, milik Allah. Kembalikan pada Allah yang punya sifat tadi, Pak. Sifat kasih sayang, sifat menyintai umat. Itu bukan milik kita, Pak. Kita mah jahil. Kita mana bodoh. Ya enggak? Kita harus akui tentang sifat asli kita begitu, Pak. Ini. Maka hadirin kita harus begitu, Pak. Pemahaman kita seperti itu. Baru ajijan bihi, mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Kalau kita punya sifat-sifat seperti itu, Pak. Nah, sifat yang ada pada diri sifat Allah ada pada hamba. Nah, ini, Pak. Satu lagi, sifat Rasul. Apa? Amanah, patonah, sidik. Nah, dan satu lagi itu fakir. Satu lagi itu dia fakih. Ini ada, Pak, dalam diri umat Rasulullah. Sifat amanah. Selalu dia menjaga amanah. Karena amanah nih, Pak, ini berat nanti pertanggungjawabannya. Ya. Satu apa, Pak? Satu bentuk yang namanya Pak amanah ini, kata uang, ya. Nah, ini kita, Pak, kalau kita nggak bener nih, muamal kita nih nggak sama orang, Pak, ya. Nggak bener, Pak, kita ini transaksi nggak bener. Atau kita yang utang lah, 1 rupiah aja, Pak, ini akan mengambil ibarat kita 2.000 sholat kita, Pak, itu diambil, Pak, sama orang yang pernah kita utangnya yang kita nggak bayar, Pak. Ini 1 rupiah, Pak. Maka amanah, hati-hati, Pak. Kalau nggak bisa jangan kita ini, kalau kita nggak mampu jangan kita merasa menerima agama amanah itu berat, agama amanah dia. Ya, itulah ini ya. Jadi amanah itu harus kita jaga. Amanah, patonah, ya. Dan tabrek menyampaikan. Ini hak, ini sifat-sifat ini, Pak. Ini sifat-sifat Nabi semua. Ya, tabrek menyampaikan, balighu ani wala ayah. Sampaikan dariku walau suatu ayat. Ya, ini, Pak, ini amanah, Pak. Amanah amanah itu menyampaikan akan keagungan Allah, akan sifat-sifat Allah, akan kemahagungan Allah, sampaikan, Pak. Ini sampaikannya. Tidak ada waman asanu kaulam miman da'a illah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik perkataannya? Siapa yang paling baik perbuatannya? Hanya mengajak, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara besar, Pak. Maka setiap ucapan yang tidak mengenakan pada Allah, ucapan itu akan ditanya, Pak, akan dihisap oleh Allah, Pak. Hati-hati, Pak, ya. Jadi ucapan itu hanya untuk mengajak taat pada Allah, untuk mengarahkan orang kebaikan, ya, dan untuk berzikir pada Allah dan senyum. Ini, Pak, itu 3 perkara, Pak, yang harus kita nih dijaga, ya. Ini hadirin. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, kalau kita sudah punya sifat-sifat mulia itu, Allah bersama orang, Allah Maha Sabirin, Allah Maha punya sifat sabar, kita pun sabar, kan? Ini, Pak. Ini baru kita akan dikategorikan insan kamil, insan sempurna kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirin, ya. Jadi memang kita ini, Pak, memang ibarat mobil, Pak, ini. Ini kalau dipakai terus kan harus diservis, ya. Begitu, Pak, iman kita hari ini, Pak. Kita harus ada yang namanya kita memperbaiki diri, islah diri. Ya. Islah diri, Pak, kita nih. Bagaimana kita ini hari-hari semakin ada peningkatan iman kita. Hari-hari semakin ada peningkatan amal kita.
ini Pak, kalau nama Isa jadi begitu Pak ya. Ada hari-hari, ada peningkatan iman amal kita. Sehingga enggak kita lahir suci, enggak, maka kita bagaimana kembali pada Allah, suci lagi Pak. Allah nggak mau Pak, kalau tadinya kita bersih kok dipulangi sama Allah kotor. Bagaimana kita minjem sama Pak RT ini gelas, piring, tadinya bersih lalu kotor, kan dibersihkan dulu Pak RT kan. Nah begitu juga kita Pak, kalau kita masih kotor Pak, masih belum kita ma'rifat pada Allah, belum ada kesucian hati kita, bagaimana bagaimana kita nanti menghadap Allah Pak, di hadapan Allah, apa yang kita harus nanti kita harus iniin sama Allah, apa yang kita harus dipertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman kita. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.